Halo, di video ini saya akan ngebahas detail mengenai cara membuat karikatur di Photoshop. Video ini saya buat by di request permintaan salah satu viewer. Bagi teman-teman yang lain juga yang mau request tutorial grafis, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Sebelum ke tutorialnya, sedikit sharing kalau bikin-bikin karikatur ini bisa menjadi ladang usaha yang menguntungkan loh dan menghasilkan pemasukan tambahan buat tambahan uang jajan kita. Banyak loh yang mau dibikinin karikatur untuk kebutuhan kantor, untuk hadiah untuk bosnya, sekolah, kepala sekolah, ya, atau guru-guru yang dia cintai, maupun untuk pribadi, sebagai hadiah ulang tahun, profil di media sosial, maupun sebagai koleksi pribadi saja untuk digantung di kamar. Dan usaha ini tanpa modal. Caranya, ya teman-teman sering-sering aja share di media sosial seperti Instagram, ke Facebook, story WhatsApp, bahkan di YouTube dan lain-lain. Post deh di sana gambar-gambar karikatur terbaik kita dan kita promosiin di sana. Promosiin servis bikin karikatur kita di sana. Sebutin juga kalau kita ini sedang jualan dan ini nggak gratis, tapi juga tentunya nggak mahal, iya kan? Ini lumayan bisa nambah uang jajan. Sebagai informasi, bikin-bikin karikatur ini biasanya harganya cuma gambarnya aja ya, kisaran 50-75 ribu kurang lebih ini gambarnya. Kalau misalkan pakai bingkai dan lain sebagainya ya harganya lebih lumayan. Jadi ilmu ini bukan cuma untuk have fun aja, bukan cuma untuk senang-senang aja. Dan ini pengalaman pribadi juga karena saya juga buka servis bikin karikatur ini di Instagram saya. Kalau penasaran, teman-teman bisa mampir di Instagram saya kalau mau silaturahmi dan lihat-lihat. So, bagi teman-teman yang punya laptop atau komputer, sayang deh kalau misalkan cuma dibikin nganggur aja. Suatu kita belajar bikin karikatur karena ini asyik dan tentunya mudah banget. Cukup ngobrol-ngobrolnya, kita langsung ke tutorialnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyiapkan bahan-bahan atau materi objek yang akan kita bikin karikaturnya. Yang paling penting adalah kepalanya, dan pilih gambar yang paling jelas, garis-garis wajahnya masih kelihatan bagus. Yang kedua adalah menyiapkan pose badannya, dimana di sini saya menyiapkan pose badan anak kecil, karena karikatur dianalogikan bahwa kepalanya ukurannya lebih gede daripada badannya, jadi dibikin menjadi lebih lucu. Sebenarnya untuk objek badan ini kita bisa mengambil dari objeknya tersendiri, jadi kita kecilkan dari objek aslinya, badannya, ukurannya menjadi lebih kecil dari ukuran kepalanya. Tetapi itu tergantung konsepnya juga. Misalkan kalau teman-teman mau bikin konsepnya si objek atau si subjek yang akan kita bikin karikatur itu, misalkan sedang berdiri aja dengan pose, atau berpasangan, atau naik kuda, atau sedang apapun yang konsepnya itu diminta oleh klien, tentu saja kita harus menyiapkan objek-objeknya sesuai dengan konsep awalnya. Secara teknis, yang pertama tentu saja kita ambil bagian kepalanya saja dengan seleksi tool. Biasanya saya untuk menseleksi menggunakan pen tool. Toolnya ada di sebelah kiri ini. Kita klik, lalu kita navigasi. Saya analogikan teman-teman sudah memahami bagaimana cara menavigasi sebuah project menjadi lebih cepat. Bagaimana cara menavigasi sebuah objek. Sebenarnya videonya sudah saya bagikan dengan cara yang lebih mudah dan cepat tanpa menggunakan tool zoom atau pen untuk menggeser atau menzoom bagian-bagian tertentu. Videonya nanti bisa teman-teman lihat di kiri bawah video ini. Itu cara untuk menavigasi atau melihat bagian-bagian tertentu dari sebuah subjek dengan cara yang lebih cepat dan lebih mudah untuk menavigasi bagian-bagian tertentu. Karena tentu saja untuk bagian-bagian tertentu lebih enak kalau misalkan kita menggunakan zoom atau pen. Jadi menggeser sama menzoomnya itu kita lakukan dalam satu tool. Dan saya bisa menavigasi menggeser sama menzoom. Nah, setelah dipilih dengan pen tool, tentu saja kita pencet Ctrl Enter untuk mendapatkan seleksi ini. Setelah itu kita ambil new layer via copy, dan kita mendapatkan bagian kepalanya aja. Begitupun untuk bagian badan, kita seleksi dengan cara yang sama, dengan menggunakan pen tool juga. Untuk yang baru menggunakan tool pen tool ini, sangat wajar kalau misalkan teman-teman merasa kagok menggunakan tool seleksi ini. Tapi dengan membiasakan menggunakan pen tool ini dengan sering gitu ya, akhirnya kita bisa menjadi enak aja menggunakan tool ini. Sebenarnya untuk seleksi bagian objek atau subjek ini, bebas aja teman-teman mau menggunakan seleksi dengan teknik pen tool atau teknik lasso tool atau teknik apapun untuk seleksi. Karena sebenarnya di Photoshop ini kan banyak teknik untuk menseleksi objek. Ada dengan teknik subjek langsung otomatis, ada juga yang dengan cara manual seperti yang saya lakukan ini.
Ini adalah teknik manual. Dasar alasan saya menggunakan teknik manual adalah dengan teknik manual kita bisa mengontrol apapun dengan feel kita. Saya kira kalau misalkan semuanya dilakukan dengan artificial intelligence atau semua dilakukan oleh Photoshop secara otomatis, feel-nya rasanya kurang gimana gitu ya. Jadi saya sengaja menggunakan semuanya dengan cara manual biar dapat feel-nya. Nah, selama proses seleksi juga kadang-kadang saya mendapatkan ide-ide lain sehingga saya menikmati prosesnya sampai jadi. Ya, untuk mendapatkan feel itulah. Kadang-kadang feel itu yang tidak kita dapatkan ketika kita mendapatkan atau melakukan semua prosesnya secara instan. Kita tidak susah gitu mendapatkan hal lainnya karena terlalu cepat. Jadi berproses dengan tahapan-tahapan itu memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan kreativitas yang lain. Udah, seleksinya tinggal dikontrol enter. Sama seperti yang mendapatkan seleksi di kepala, kita buat layer new, layer via copy. Kita lanjutkan seleksi untuk bagian-bagian yang bagian dalam. Jadi mata kita harus jeli nih, ada bagian-bagian yang ketinggalan ya tentu saja harus kita buang. Di proses membuat digital painting ataupun membuat karikatur seperti ini, tips dari saya adalah teman-teman harus mempelajari keyboard shortcut. Kalau saya dimodifikasi keyboard shortcutnya, jadi untuk pen tool sebenarnya kan pakai P kalau nggak salah ya. Saya modifikasi aja sesuai dengan enaknya saya menggunakan keyboard shortcut. Saya menggunakan F justru, dan itu sah-sah aja. Jadi menurut saya gimana enaknya kita aja membuat keyboard shortcut disesuaikan dengan kita. Saya kira jangan terpaku dengan apa bawaan dari Photoshopnya kalau pengen cepet. Ini berlebihan nih. Ini ke seleksi yang lain. Kita ambil seleksi poligonal, kita kurangi bagian yang terlalu berlebihannya. Sebenarnya ini bukan bagian yang harus kita buang. Nah, segini. Terus diselect. Oke, bagian badan udah selesai. Kita cari lagi, kita lihat-lihat detailnya sudah selesai. Setiap kita selesai melakukan sesuatu, posisikan si toolnya itu di posisi cross ini, biar kita tidak, ketika kita melakukan kesalahan pencet tidak akan berpengaruh apa-apa, cuma berpengaruh ke move atau select aja. Jadi posisikan di sini. Sekarang kita akan masuk ke tahap modifikasi. Modifikasi di sini adalah ini di bagian kepala. Ada yang kepotong bagian rambutnya, sehingga kita akan memulihkan kembali bagian yang kepotong ini dengan cara filter liquify. Detail mengenai filter liquify ini sebenarnya saya udah ngebahas detail di salah satu video saya. Prinsipnya adalah kita menambahkan bagian-bagian yang emang hilang, jadi ada kembali. Nah, di liquify ini sebenarnya kita tidak cuma mendapatkan fungsi untuk memunculkan kembali. Di fungsi liquify ini kita bisa mendapatkan fungsi-fungsi untuk mengecilkan, membesarkan satu subjek tertentu. Misalkan kalau di karikatur ada prinsip bahwa bagian mata biasanya kita modifikasi juga, bagian mata, bagian hidung, bagian dagu gitu ya. Itu bagian-bagian yang biasanya menjadi objek untuk kita modifikasi. Selain kita memodifikasi bagian-bagian tertentu menjadi lebih berbentuk kartun, nggak seperti nyatanya aja yang ditempel ke badan biasa. Jadi kita harus mempunyai prinsip, walaupun kita membuat karikatur dengan mengindahkan proses-proses karikatur itu jangan sampai terlalu jauh dari aslinya. Kita coba bereksperimen dengan memperbesar bagian mata misalkan, dengan mengklik bagian ini nih. Bagian mata kita perbesar dengan mengklik di blue tool. Lalu kita posisikan. Nah, kita hafalkan berapa klik membesarkan mata, karena kalau misalkan kita lupa nanti mata yang sebelahnya lagi akan berbeda ukurannya dengan mata yang sebelahnya lagi gitu ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan itu akan jomplang nanti. Jadi kita hafalkan, tadi kan kita klik 2 kali. 1, 2. Kalau misalkan masih kurang tinggal tambah lagi. 3. Ini juga 3. Nah, udah kelihatan ini udah berbeda kan ya. Lalu kita, kalau misalkan karikatur itu biasanya bagian hidungnya agak kecil, mata gede, hidung kecil, kita kecilkan dengan mengklik yang atasnya. Nah, ini lebih kecil. Terus di bagian mulut juga enaknya kita kecilkan juga ya. Kita kecilkan untuk bagian ini biar menjadi lucu. Nah, seperti itu.
Lalu kita klik di bagian forward, dan di bagian ini adalah kita menyesuaikan bagian-bagian tertentu. Kayak dagunya dibikin lebih lancip. Lalu alisnya biasanya saya naikin dikit biar lebih ceria kelihatannya. Di bagian sini juga jangan terlalu berlebihan kita memodifikasinya. Kalau yang namanya berlebihan kan gak bagus juga gitu ya. Seininya aja. Cuma emang kalau misalnya karikatur ini emang membuat sebuah objek itu menjadi berbeda dengan aslinya, dengan tetap menjadi ciri khasnya dipertahankan. Setelah selesai memodifikasi di bagian liquify, kita klik OK, dan ini adalah bentuk setelah dimodifikasi. Lalu kita lihat bentuk aslinya seperti ini, dan ini adalah hasil modifikasinya. Lalu kita akan membuat new project dengan ukuran, misalkan kita bikin ukuran yang gede, ukuran A3, paper A3, adanya di print, cari yang A3, kita ketik nama filenya, create, lalu kita drag objek kepalanya, kita drag juga bagian badannya, dan di sini kita modifikasi, kita gabung-gabungkan kesesuaian antara bagian kepala dengan bagian badannya. Bagian badan ada di sebelah atas, kita simpan di bawah kepala di sini. Sebelumnya kita namai dulu nama layernya, misalkan ini namanya badan dan atasnya kepala. Part ini adalah bagian yang sangat krusial karena kita akan memodifikasi dua bagian ini menjadi tampak bagus, tampak lucu lah ya. Dan ini biasanya part yang paling biasanya agak lama untuk memodifikasi bagian-bagian ini. Nah, kita sesuaikan bagian-bagiannya, terus bagian-bagian yang saling menutupnya kita coba hapus-hapus secara kasar aja dulu. Nanti rapi-rapinya kita rapikan di belakangan aja. Dengan cara mengklik bagian objek kepalanya, lalu klik mask yang di bawah ini, yang tanda kotak bulat ini. Klik di sini. Lalu kita pilih brush. Dan ini switch-nya di posisi hitam, posisi black, posisi gelap. Lalu kita hapus bagian-bagian yang saling tumpang tindihnya. Kita sesuaikan di sini. Abaikan dulu masalah perbedaan warnanya, karena nanti ini akan kita sesuaikan di akhir. Kita misalkan kalau mau memunculkan kembali bagian-bagian yang terhapus, ini posisinya harus di warna putih. Kalau putih nanti ini muncul lagi itu. Kalau misalkan switch-nya warna hitam, ini seolah-olah menghapus. Walaupun sebenarnya bukan menghapus, ini cuma menyembunyikan aja, hilangkan bagian-bagian dengan sistem masking itu seperti itu. Jadi ini bisa dipanggil kembali ketika kita sudah menghapusnya. Kita klik lagi di bagian maskingnya. Nah, teknik untuk masking ini, kalau kita misalkan mau menggunakan fungsi untuk menghidden atau menghapus atau memunculkan kembali, kita harus mengklik di bagian kotak ini nih, jangan di bagian yang sebelah kirinya, tapi klik yang di bagian sebelah kanan, ini maskingnya. Kalau sebelah kanan objeknya. Nanti kalau misalkan kita menggosok-gosok atau mengeraser atau menghapus di bagian yang sebelah kiri di objeknya, maka ini malahan akan menjadi warna. Jadi bukan menghapus. Kita coba ya, misalkan seperti kita ini diklik di sininya di objeknya, tuh malah jadi warna putih. Tapi kalau misalkan kita klik di bagian maskingnya, kita posisikan ini di hitam, maka ini akan menghapus. Ini menghapus tuh. Itu. Jadi posisinya harus di maskingnya. Di bagian menyesuaikan ini emang bagian-bagian yang challenging ya. Kita benar-benar akan banyak memodifikasi, terus memodifikasi ulang juga bagian ini, sehingga kita mendapatkan kombinasi yang pas dari gabungan dua subjek kepala dan subjek badan yang telah kita seleksi tadi. Di bagian rambut, kita akan memodifikasi juga dengan menambahkan sedikit
atau mengurangi beberapa bagian ya. Nanti kita akan menambahkan rambut-rambut keluarnya dengan cara manual, dan kita akan memodifikasi bentuk dasarnya dengan cara menghapus bagian-bagian tertentu yang kayaknya terlalu lebih. Kita hapus bagian rambut di sini. Nanti kita bikin rambut yang lainnya dengan cara manual. Sejauh ini untuk menggabungkan bagian antara kepala dan bagian badan ini udah cukup selesai. Sekarang kita akan memodifikasi pewarnaan. Jadi kita modifikasi warnanya, kan ini beda banget nih antara kepala sama badan. Warnanya kita sedikit sesuaikan dengan memainkan insting. Yang bawah ini kayaknya kurang gelap dengan image adjustment color balance. Kita atur-atur aja keluaran warnanya, sehingga paling nggak sedikitnya agak-agak mirip lah ya. Nanti penyesuaian secara detailnya nanti setelah kita masuk ke modifikasi berikutnya. Perlu dicatat bahwa ini adalah karikatur, teman-teman nggak perlu presisi juga ukuran kepala sama badan. Jadi enaknya karikatur itu adalah ketika kita menggabungkan antara bagian badan sama kepala, justru kalau misalkan ukuran kepalanya lebih besar itu lebih karikatur namanya. Kalau misalkan ukurannya sama antara kepala dan badan presisi banget, persis kayak aslinya, ya bukan karikatur juga kayaknya. Kayaknya ya, itu menurut saya gitu ya, mungkin ada teori lain, entahlah. Kalau saya biasanya untuk bikin karikatur itu kepalanya ukurannya lebih dibikin lebih unik gitu ya, dibikin gede, dagunya dibikin lebih panjang kayak ini, terus matanya dibikin lebih gede, hidungnya dikecilin dikit. Lalu kita tambah-tambah sedikit keluaran rambut nanti. Habis ini kita coba, kalau misalkan kita udah cukup lumayan puas dengan modifikasi dengan gabungan ini, maka kita bisa menggabungkan ini dengan cara di merge. Tetapi komposisi awalnya kita selamatkan dulu. Kita merge dari bagian hasil copy. Jadi kita duplikat dua bagian ini, layer, duplikat layer. Lalu kita masukkan ke satu folder. Kita namai komposisi awal. Jadi kita tidak merubah. Kita punya simpanan backup subjek ketika kita permanenkan gabungan antara dua objek. Jadi ini yang sudah digabungkan, dan ini yang masih terpisah. Ini biarkan saja sebagai komposisi yang tersimpan. Dan kita akan memodifikasi di bagian ini nih. Sebenarnya untuk membuat blendingnya sebuah objek kepala sama badan, ada dua teknik. Kalau saya sebenarnya main insting, tapi kalau misalkan teman-teman menggabungkan dua objek ini ternyata masih banyak warna-warna yang berbeda, malah perbedaannya jauh, saya mempunyai teknik seperti ini nih. Saya biasanya mengkromakan atau membuat objeknya ini menjadi hitam putih dulu. Kalau hitam putih kan warnanya tentu sama. Jadi warna atas sama bawah itu hitam putih. Ada dua warna aja, nggak ada warna yang lain. Jadi seperti ini ya, kita bikin duplikat aja. Hue and saturasinya kita turunkan menjadi hitam putih seperti ini. Maka akan terlihat saru antara perbedaan objek yang kita gabungkan. Jadi terlihat saru. Nah, kemudian kita akan menambahkan warna secara manual dengan cara kita bikin layer baru, lalu kita bikin overlay, klik di antara layer hingga muncul tanda seperti ini. Lalu klik, ini sambil memencet Alt ya. Lalu klik di sini. Lalu kita akan menambahkan warna secara manual. Misalkan kita ambil warna kulit objek ini dengan warna apa ya? Jadi warnanya kita tambahkan secara manual aja. Kalau misalkan emang si subjek susah untuk terlihat sama, otomatis kita akan membuat modifikasi gabungan ini dengan cara hitam putih aja. Untuk warna-warnanya kita gunakan teknik menggambar secara manual. Teknik mewarnai hitam putih menjadi warna.
Ini juga sebenarnya bukan patokan baku bahwa warna ini, misalkan kita pilih warna kuning atau sama warna. Kita bisa mengubah warna ini dengan cara mengklik di image, adjustment, hue and saturasi. Dan di sini diatur-atur warna apa yang muncul kemudian. Nah, kayak gini, ini kan jadi warna kulit. Lalu saturasinya diatur-atur seperti ini. Jadi mudah aja, ini sebenarnya teknik mewarnai dari gambar yang hitam putih. Photoshop. Ini nanti saya akan bahas pada video tersendiri mengenai teknik cara mewarnai hitam putih menjadi gambar berwarna. Oke, kita simpan teknik ini. Kita kembali ke gambar yang masih berwarna ini. Ada juga teknik yang kedua, bisa kita mengkombinasikan dengan cara merubah warnanya menjadi warna yang lain. Misalkan kita klik hue saturation. Nah, kita atur-atur di warna di sini nih. Kita atur-atur warnanya. Jadi tidak seperti layaknya, seperti aslinya, seperti asalnya. Kalau seperti asalnya kan emang dua objek yang berada di posisi warna yang berbeda. Nah, misalkan segini. Sekarang kita akan memodifikasi kedua objek ini menjadi lebih kartun. Caranya dengan cara kita coba image, adjustment. Kita atur-atur di levelnya dulu. Lalu filter, sharpen, unsharp mask. Jadi kita bikin tajam objeknya. Kita tambah amount-nya. Kita tambah ketajaman gambarnya, lalu kita tambahkan layer high pass dengan cara diduplikat dulu si objeknya, layer, duplikat layer. Kita klik high pass misalkan di sini, dan kita tambahkan filter other high pass. Efek ini adalah untuk menambahkan kontras dari si objeknya. Lalu kita klik overlay. Kita lihat perbedaannya kalau misalkan pakai high pass sama enggak pakai high pass. Ini enggak pakai high pass, ini pakai high pass. Ketajamannya beda. Setelah itu kita coba gabungkan antara high pass dan yang ini dengan cara mengklik kanan, merge layer. Lalu kita klik image, adjustment, shadow dan highlight. Biar garis-garisnya menjadi semakin kelihatan, semakin tajam. Buka di kurva juga. Jadi inti pengaturan kali ini adalah untuk mendapatkan gambarnya menjadi semakin tajam di bagian-bagian inti. Sebenarnya di tahap ini adalah tahapan yang bisa disebutkan 60% udah cukup lumayan kelihatan. Ini adalah karikatur dengan gabungan antara kepala yang gede dengan badan yang kecil. Namun saya biasanya lebih senang menggunakan filter yang lain. Untuk pengguna Adobe Photoshop CC 2019 atau Adobe Photoshop yang lain yang menggunakan plugin Oil Paint, teman-teman bisa menggunakan filter. Kalau di Photoshop 2019 ini ada di posisi Stylize dan ada di sini Oil Paint, maka gunakan filter ini. Karena ini fungsinya adalah untuk membuat gambar itu menjadi semakin kartunis, jadi semakin kartun. Jadi gambarnya itu ada bentuk-bentuk yang seperti ini nih. Seperti gambar. Cuma emang sayangnya kalau dengan memakai filter Oil Paint ini, bagian-bagian yang semestinya lembut kayak kulit ini nih, jadi kayak ada garis-garis ini. Maka
Kemudian setelah ditambahkan plugin oil paint ini akan berpengaruh ke rambut dan garis-garis dari bulu-bulu. Kita akan melembutkan bagian-bagian kulit seperti kulit wajah dan kulit tangan. Pokoknya kulit aja kita lembutkan. Kalau misalkan bagian baju, oke lah, karena emang baju kan bertekstur. Tapi kalau misalkan bagian kulit kan teksturnya nggak terlalu kelihatan juga pada kenyataannya gitu ya. Maka di sini kita akan menambahkan efek smudge painting pada karikatur ini. Jadi khusus bagian-bagian kulit kita akan melembutkannya. Jadi kenapa saya di channel ini banyak mengulas mengenai smudge painting, karena smudge painting bisa masuk ke teknik-teknik apapun. Selanjutnya, saya akan melembutkan bagian kulit ini dengan teknik smudge painting. Smudge painting itu kita menggunakan tool di sini nih, tool yang gambar tangan dengan telunjuk. Ini adalah tool smudge painting. Dan bagi teman-teman sebenarnya kalau misalkan mau belajar teknik smudge painting secara khusus, saya sudah ngebahasnya di beberapa video dan cukup detail. Teman-teman bisa buka-buka video saya yang lainnya. Yang perlu dicatat ketika kita menggunakan smudge painting adalah kita melock bagian transparansinya agar tidak kena dengan teknik smudge painting itu dengan cara mengklik di sini nih. Lock transparency layer. Ini sangat krusial dan ini sangat penting agar kita tidak, ketika kita menggunakan teknik smudge painting kayak gini nih, kita menggosok di sini. Ketika kita mengaktifkan lock transparency layer, maka ini nggak akan keluar dari bentuk objek yang kita seleksi. Kalau misalkan kita tidak menggunakan lock transparency layer, maka kita ketika menggosok keluar dari objek dan dia akan masuk ke bagian transparannya. Tuh kayak gini nih. Tuh kayak gini. Dia akan keluar garis lah istilahnya. Makanya ketika kita menggunakan teknik smudge painting, sangat penting kita menggunakan lock transparency layer. Nah, ini adalah proses smudge paintingnya udah beres. Dan kita akan menambahkan bagian-bagian rambut dengan cara kalau saya biasa menggunakan mixer brush tool. Mixer brush tool, posisinya ada di brush juga, cuma ada di bawah ini di mixer brush tool. Lalu kita pilih brush yang titik 3 ini. Brush ini sudah saya bagikan di salah satu video saya di channel ini. Silahkan teman-teman buka playlist smudge painting, ada saya bagikan brush. Semua brush ini yang saya pakai dan teman-teman bisa menggunakannya. Di mixer brush tool ini, yang brush ini, kita akan membuat rambut-rambut yang keluar dari subjeknya. Namun tentu saja lock transparency layernya ini harus diinaktifkan dulu, di-disable dulu. Jadi klik di sini. Ini kan kalau misalkan lock transparency layer aktif, maka dia akan muncul tanda ini kayak gembok gini. Kalau misalkan tidak aktif, dia hilang tanda gemboknya. Nah, ini baru bisa kita menggunakan keluar-keluar rambutnya. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan nggak mungkin keluar-keluar rambut karena objeknya dikunci untuk bagian transparansinya. Nah, di sini kita mainkan insting aja. Kalau misalkan bagian mana nih yang paling pas, kita tambahkan bagian-bagian rambut-rambut keluarnya. Kita tambahkan, kalau nggak pas, terus kan daya jangkau mixer brush tool itu kan sebenarnya cuma pendek sedikit segini aja. Maka kita akan menggunakan brush biasa untuk menambahkan rambut lainnya dengan cara membuat layer tersendiri di bawah objek yang ada. Kita buat layer khusus untuk rambut-rambut yang tambahan lainnya dengan menggunakan brush tool, dan kita gunakan
soft round pressure tool yang kedua ini. Kita ambil warnanya dengan klik Alt untuk mengambil warna, lalu kita garis-garis. Bikin rambut-rambut keluarnya. Daya jangkau membuat rambutnya lebih panjang. Lalu kalau misalkan udah oke, udah selesai, kita gabungkan antara bagian head sama bagian tambahan rambut tadi. Di merge layer. Lalu tentu saja kita ganti namanya menjadi subjek. Subjeknya diseleksi, lalu klik filter gallery. Dan kita pilih yang poster edge, yang ini nih. Kita tambahkan yang poster edge. Lalu posterisasinya kita sesuaikan. Mau segimana kelihatan kartunnya. Misalkan saya pakai yang 3 ini. Lalu intensitas garis pinggirnya kita sedikit turunkan. Karena ini terlalu kotor kalau misalkan edge intensity-nya banyak, jadi kotor lagi. Yang udah kita smooth itu jadi kotor lagi. Turunkan sedikit, biar hanya untuk bagian-bagian tertentu saja ada garis-garisnya. Jadi nggak semua bagian pakai garis sehingga menjadi tampak kotor banget. 2 kayaknya ya. 2 kayaknya oke. Nanti kita manual bagian-bagian yang terlalu berlebihan kemunculan garis pinggirnya, lalu kita klik OK. Ini udah terlihat seperti kartun, seperti karikatur. Sekarang udah cukup kelihatan, cuma emang ada bagian-bagian yang terlalu berlebihan garis-garisnya karena menggunakan filter tadi. Maka kita akan menggunakan spot healing brush. Jadi ada posisinya di sini, spot healing brush paling atas. Kita tutup bagian-bagian yang tidak semestinya. Nah, ini adalah proses touch-nya udah 70%, bagian subjeknya udah lumayan terlihat kartun. Tapi kita bisa menambahkan sedikit pencahayaan dengan menambahkan dodge di bagian-bagian tertentu dengan mengklik di sini. Ini dodge. Dodge itu fungsinya adalah untuk menambahkan, memblow up warna yang lebih terang menjadi lebih muncul kayak gini nih. Biasanya warna-warna terang itu ada di bagian hidung di sini. Bagian-bagian yang menonjol lah ya. Terus di bagian pipi atas, putihkan juga di bagian mata, dan di bagian gigi. Nah, sampai tahap ini udah selesai. Kita akan menambahkan background. Background ini sebenarnya teman-teman bisa mengambil dari background gambar yang udah jadi, atau dari foto, mendownload dari Google. Nah, di sini saya mempunyai beberapa koleksi background yang bisa kita terapkan menjadi background objek karikatur ini. Ya, tentu saja ini disesuaikan dengan konsep dari karikatur itu. Teman-teman bebas melakukan modifikasi background apapun sesuai dengan permintaan klien. Cuma pada prinsipnya bahwa membuat karikatur dari sebuah foto itu adalah seperti ini, kurang lebihnya. Silakan teman-teman bereksperimen dengan teknik sendiri bagaimana biar gambarnya semakin menarik dan semakin unik dan tentunya layak untuk dijadikan souvenir dan hadiah oleh-oleh untuk teman-teman ataupun dijadikan sebagai ladang usaha. Nah, ini sudah kita tambahkan background. Untuk background ini teman-teman bisa mendapatkan gambar-gambar background kartun ini banyak banget di Google. Teman-teman tinggal search aja background alam atau background apa, teman-teman tinggal pakai aja itu. Yang jelas yang copyright free ya. Kadang-kadang ada yang mempunyai copyright juga. Jadi kita harus berhati-hati kalau misalkan mau dipublish atau untuk format yang lebih serius. Kalau misalkan untuk belajar, oke lah. Terserah teman-teman apakah mau bikin sendiri backgroundnya atau mau ngambil. Yang jelas kita kan udah berproses di objeknya, di subjeknya menjadi sebuah karikatur. Kalau misalkan untuk format-format cepat, kita bisa mengambil backgroundnya dengan mencari background yang cocok dengan konsep kita di internet ataupun kita mau bikin sendiri. Di sini backgroundnya ada di belakang sini. Nah, untuk memblow up gambar yang subjek yang telah kita buat, kita akan menambahkan backlight di belakangnya. Seperti biasa, kita tambahkan layer, lalu tambahkan blending overlay.
Kita pilih brush, kita pilih soft round brush, dan kita pilih warna putih, warna cerah. Kita gosok-gosok aja di bagian belakangnya. Jadi pada prinsipnya kita akan memunculkan subjeknya menjadi lebih terlihat menonjol, bukan backgroundnya. Ini adalah karikatur hasil akhirnya. Seperti ini, teman-teman bisa menyimpannya dengan ukuran A3 atau besar untuk dicetak. Kalau untuk ukuran-ukuran cetak biasa, print biasa, ukuran A3, paper A3 lumayan lah. Demikian tutorial membuat karikatur kali ini. Semoga ada hal baru yang bisa teman-teman pelajari dari video ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan untuk sama-sama belajar mengenai dunia multimedia dan desain grafis bersama saya. Selamat beraktivitas, salam semangat.